Enggak, Bu Indi, boleh Bu Indi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Rabu 25 Agustus tahun 2021 dilaksanakan sidang skripsi atas nama Afriansyah dengan nomor induk mahasiswa 191041708. Adapun judul skripsinya yaitu pengaruh pengetahuan masyarakat tentang bank syariah terhadap minat menabung di Kalbar Cabang Syariah Sambas. Tim penguji pada pagi hari ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama Bapak Adi Mursalin SEMM, yang kedua Bapak Nayun Untung Utama SEMM, dan yang ketiga Bapak Maulana Filani Rizal SEMM. Sebelum sidang skripsi kita mulai, saya persilakan terlebih dahulu kepada saudara untuk berdoa agar sidang skripsi pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk mengefisiensikan waktu kita, saya persilakan langsung kepada saudara untuk mempresentasikan hasil penelitiannya. Waktu yang diberikan kepada saudara yaitu 15 menit dimulai dari sekarang. Silakan mempresentasikannya. Baik, terima kasih Bu Indi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Adi, Pak Nayun, Pak Maulana. Pada pagi hari ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tentang skripsi dengan judul Pengaruh Pengetahuan Masyarakat tentang Bank Syariah terhadap minat menabung di Bank Kalbar Cabang Syariah Sambas. Untuk data presentasinya ada 5, yaitu sesuai dengan judul di babnya. Untuk bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 pembahasan, dan kemudian bab 5-nya kesimpulan dan saran. Untuk bab 1 pendahuluan. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dikatakan bahwa bank syariah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta sistem dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya dengan berdasarkan pada prinsip syariah. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap perbankan syariah maka juga dirasakan oleh masyarakat pada Kecamatan Sambas sebagai target pasar dari produk perbankan Bank Kalbar Cabang Syariah Sambas. Masyarakat termasuk salah satu pangsa pasar yang layak menjadi suatu pertimbangan dalam menambah jumlah nasabah bank syariah. Oleh karena itu, sudah seharusnya masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Sambas, harus memiliki pengetahuan tentang perbankan syariah. Berikut data jumlah penabung selama 5 tahun kebelakang berdasarkan produk pendanaan pada Bank Kalbar Syariah. Lihat selama 5 tahun kebelakang, yaitu dari tahun 2016 bulan Desember sampai Desember 2020, terdapat peningkatan, yaitu pada Desember 2017 kenaikan sebesar 32%, untuk Desember 2018 13,92%, kemudian Desember 2019 12,92%, untuk Desember 2020 itu 7,74%. Rumusan masalah, berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah terhadap minat menabung di Bank Kalbar Syariah. Dan penelitian, tujuan dan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui adalah
Bagaimana pengaruh pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah terhadap minat menabung di bank kalbar syariah? Untuk manfaat penelitian dari sisi akademis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber informasi bagi masyarakat tentang bank syariah dan menjadi suatu rujukan pengetahuan masyarakat untuk mendorong minat menabung di bank syariah. Untuk di sisi praktisnya, untuk memperoleh hasil yang dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya bagi penyusun, pada umumnya bagi pengetahuan masyarakat akan bank syariah. Untuk landasan teori pengetahuan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2003, pengetahuan yaitu suatu hal yang dipahami berkenaan pada proses pembelajaran. Proses belajar ini terpengaruhi dari berbagai faktor yang mengenai motivasi dan faktor dari luar berupa sarana informasi yang tersediakan serta pada keadaan sosial budaya. Untuk konsep dasar bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa dalam lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah merupakan suatu lembaga yang memiliki fungsi untuk menjalankan mekanisme ekonomi pada sektor real dalam aktivitas kegiatan jual beli atau investasi, dan melakukan layanan jasa simpanan maupun perbankan diberikan pada nasabah sesuai dengan ketentuan syariah. Untuk data penelitian terkait, terdapat 6 penelitian sebelumnya, yaitu Wiwin Hasanah tahun 2015 dengan judul pengaruh persepsi masyarakat UIN Kalijaga tentang perbankan syariah terhadap minat penabung di bank syariah dengan studi pada masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kemudian Rahmat Agung Sulistyo tahun 2010 dengan judul pengaruh pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah terhadap minat menabung di perbankan syariah di Yogyakarta. Kemudian Yaya Kusdariyati tahun 2013 pengaruh pengetahuan saintifik tentang terhadap minat memilih produk bank syariah mandiri. Kemudian Indra tahun 2015 dengan judul pengaruh pengetahuan iklan, informasi dan pengalaman masyarakat PAI Strain Salatiga tentang sistem perbankan syariah terhadap minat menabung di bank syariah. Kemudian Agung Sinatrio tahun 2012 pengaruh pengetahuan masyarakat jurusan akuntansi mengenai perbankan syariah terhadap minat menjadi nasabah bank syariah. Kemudian yang terakhir Wiwi Rabiatul Adawiyah tahun 2010 dengan judul pertimbangan pengetahuan dan sikap konsumen individu terhadap bank syariah. Kesimpulan dari beberapa kajian terdahulu menyatakan bahwa pengetahuan perbankan syariah sangat berpengaruh pada minat menabung di bank syariah. Adapun letak perbedaan penelitian yang akan dilaksanakan adalah pada pemilihan subjek penelitian, yaitu masyarakat yang masih aktif menabung pada bank syariah. Apakah ada pengaruh masyarakat tersebut dalam pengetahuan tentang bank syariah terhadap minat menabung di bank syariah? Untuk kerangka berpikir, untuk sisi X-nya yaitu pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah, untuk koefisien Y-nya minat menabung di bank syariah. Skema penelitian yang telah disajikan di atas bawah yang dapat dijelaskan pada variabel X, yaitu pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah mengenai akad, pelayanan bank syariah, konsep bank syariah, definisi perbankan syariah, produk bank syariah, prinsip-prinsip bank syariah, dan lokasi bank syariah berpengaruh pada variabel Y, yaitu minat menabung di bank syariah. Kemudian untuk hipotesisnya, HA-nya yaitu pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah berpengaruh secara dan signifikan terhadap minat menabung. Kemudian H0-nya yaitu pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah tidak berpengaruh terhadap minat menabung. Untuk metode penelitian, pendekatan penelitian yaitu jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif yang menekankan pengaruh pada data-data angka yang diolah dengan metode bantuan aplikasi SPSS versi 22. Data dan teknik pemerolehannya yaitu data primer, hasil jawaban angket dari seluruh responden, yaitu masyarakat yang menggunakan jasa bank syariah kalbar. Kemudian populasi masyarakat yang masih aktif menggunakan nasabah pada bank syariah. Sampel, jumlah sampel yang dalam penelitian ini adalah 100 orang. Kuesioner yang diberikan kepada masyarakat yang masih aktif merupakan nasabah pada bank syariah. Subjek dan objek penelitian yaitu subjeknya masyarakat yang masih aktif merupakan nasabah pada bank syariah. Untuk objek penelitian yaitu pengetahuan dan minat menabung masyarakat yang masih aktif merupakan nasabah pada bank syariah. Definisi dana operasional
variabel, yaitu variabel dependennya, variabel Y, minat menabung di bank syariah, kemudian variabel independennya atau variabel X, yaitu pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah. Untuk metode analisa data, ada uji instrumen, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas, uji deskriptif responden, uji asumsi, yaitu uji normalitas dan uji linearitas akurasi, uji analisis data, yaitu uji akurasi linear sederhana, dan uji hipotesis. Kemudian ada uji T dan uji koefisien determinasi. Bab 4 tentang hasil penelitian dan pembahasan. Sejarah singkat Bank Kalbar Syariah, yaitu Bank Kalbar unit usaha syariah didirikan dalam rangka memberikan pilihan bagi masyarakat yang ingin bertransaksi berdasarkan prinsip syariah. Bank Kalbar UU secara resmi didirikan pada tanggal 12 Desember 2005 berdasarkan surat keputusan Direksi nomor SK 2/246/BIR tahun 2005 atau tanggal 9 Desember 2005 dan telah mendapat izin dari Bank Indonesia Pontianak melalui surat nomor 7/24/DPWBZ/DWBZ/PTK tanggal 1 Desember 2005 perihal izin pembukaan kantor Bank Kalbar cabang syariah. Dalam usianya sekarang, Bank Kalbar UU telah memberikan layanan di seluruh wilayah Kalimantan Barat dengan membuka jaringan kantor Bank Kalbar syariah maupun layanan syariah di jaringan kantor Bank Kalbar konvensional. Salah satunya adalah Bank Kalbar Cantor cabang syariah Sambas. Berikut struktur organisasi Bank Kalbar Syariah yang terdiri dari yang dipimpin oleh satu orang pemimpin cabang, kemudian terdapat satu orang wakil pemimpin dengan pembagian ada 6 seksi unit kerja, yaitu seksi pelayanan nasabah, seksi akuntansi, seksi umum dan personalia, seksi pembiayaan, kemudian ada seksi penghimpunan dana dan kontrol intern cabang. Berikut hasil uji validitas. Terdapat 2 tabel di sini, yaitu hasil uji validitas variabel pengetahuan tentang Bank Kalbar Syariah dan hasil uji validitas variabel minat menabung di Bank Kalbar Syariah. Dan dari hasil keduanya, semua hasil dari uji validitas ini menyatakan hasil valid. Dari kedua tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai signifikan R hitung seluruh butir pernyataan lebih besar dari R tabel. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh butir pernyataan pada penelitian ini adalah valid. Kemudian untuk uji reliabilitas untuk variabel pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah, untuk alfa konbaknya 0,989 dengan keterangan reliable. Kemudian untuk minat menabung di Bank Kalbar cabang syariahnya 0,994 dengan keterangan reliable. Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua variabel mempunyai nilai alfa konbak di atas 0,60, sehingga dapat ditarik kesimpulan setiap instrumen variabel pada kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliable sebagai alat ukur. Berikut deskripsi karakteristik responden. Untuk dari jenis kelamin, dari sisi jenis kelamin, perempuan 38%, untuk laki-lakinya 62%. Kemudian untuk dari sisi usia, untuk sisi usia 18 sampai 21 tahunnya itu 18%, 22 sampai 30 tahun itu 35%, 31 sampai 40 tahun itu 14%, 41 sampai 50 tahun 28%, kemudian di atas 50 tahun itu 5%. Untuk pendidikan SMP 12%, SMA 49%, diploma 27%, kemudian S1 12%. Untuk analisis deskripsi variabel penelitian. Pada tabel di sini terdapat 17 poin dengan fokus tentang pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah. Berdasarkan tabel di samping dapat dilihat bahwa rata-rata skor total min variabel pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah adalah 3,15. Berdasarkan pengkategorian hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah dipersepsikan baik oleh responden. Kemudian untuk minat masyarakat menabung di Bank Kalbar cabang syariah Sambas terdapat 14 poin dengan berdasarkan tabel di samping dapat dilihat bahwa rata-rata skor total min untuk variabel minat masyarakat menabung di Bank Kalbar cabang syariah adalah 3,15.
Berdasarkan pengkategorian, ini menunjukkan bahwa minat masyarakat menabung di pangkal bar cabang syariah Sambas dipersepsikan baik oleh responden. Untuk uji normalitas, berdasarkan hasil pengujian normalitas yang disajikan pada tabel di samping, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 0,200 lebih dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Untuk uji multikolinearitas, berdasarkan hasil penelitian multikolinearitas yang disajikan pada tabel di samping, dapat dilihat bahwa nilai TIF pada setiap variabel bebas adalah lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas di antara variabel bebas tersebut. Kemudian untuk uji heteroskedastisitas dengan scatterplot, berdasarkan gambar di samping dapat dilihat bahwa titik-titik pada grafik scatterplot menyebar merata tanpa membentuk pola tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa data yang diuji dalam penelitian ini tidak mengalami heteroskedastisitas. Kemudian untuk analisis regresi linear berganda, pengaruh pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah terhadap menabung di pangkal bar cabang syariah Sambas. Berdasarkan uji hipotesis, secara parsial diketahui nilai signifikansi variabel pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah adalah 0,000 lebih kecil dari nilai alfa, yaitu 0,000 kurang dari 0,05, maka HO ditolak, yang artinya pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah berpengaruh terhadap minat menabung di pangkal bar cabang syariah Sambas. Dan ini didukung dengan rata-rata skor untuk variabel pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah yaitu sebesar 7,15% dengan kategori baik. Pada item pernyataan P1, bank syariah adalah bank yang berdasarkan hukum Al-Quran, Sunnah, fatwa utama dan pemerintahan memperoleh atas skor tinggi dibandingkan item pernyataan lainnya, yakni sebesar 3,21%, yaitu baik. Sedangkan untuk rata-rata skor terendah pada variabel ini ada pada item pernyataan 17 karyawan menciptakan suasana menyenangkan dan nyaman dengan memberi salam dan senyum, yakni sebesar 3,0098. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Win Hasanah 2015 dengan judul pengaruh persepsi masyarakat UIN Kalijaga tentang perbankan syariah terhadap minat menabung di bank syariah, studi pada masyarakat fakultas, yang hasilnya menyatakan bahwa persepsi masyarakat tentang perbankan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung di bank syariah. Dengan persentase variabel persepsi masyarakat tentang perbankan syariah. Untuk nilai koefisien determinasi atau R2 pada penelitian ini yaitu sebesar 0,988 atau 98,8%. Artinya variabel perubahan variabel minat menabung di pangkal bar cabang syariah Sambas dipengaruhi oleh variabel pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah adalah sebesar 98,2%. Sedangkan 1,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Untuk kesimpulan dan saran, kesimpulan pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah berpengaruh terhadap minat menabung di pangkal bar cabang syariah Sambas. Produk pangkal bar cabang syariah dan biaya administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat menabung di pangkal bar syariah. Kemudian yang kedua, variasi perubahan variabel minat masyarakat yang menabung di pangkal bar cabang syariah Sambas dipengaruhi oleh variabel lokasi, brand image, produk, dan biaya administrasi sebesar 37,7%. Sedangkan 62,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Kemudian untuk saran, berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa item pernyataan keempat masyarakat menciptakan masyarakat. Karyawan menciptakan suasana menyenangkan dan nyaman dengan memberi salam dan senyum pada variabel pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah. Memiliki skor rata-rata terendah oleh karena itu, Bank Kalbar Cabang Syariah Sambas diharapkan dapat memperhatikan dan menciptakan suasana yang menyenangkan sehingga banyak masyarakat yang tidak tertarik dengan Bank Kalbar Cabang Syariah Sambas. Kemudian untuk bagi penelitian selanjutnya, hasil dari penelitian ini variabel independen yang digunakan menghasilkan nilai adjusted R-square sebesar 98,8%. Yang artinya variasi perubahan variabel dependen karena pengaruh variabel independen sebesar 98,8%.
Oleh karena itu, penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya sebaiknya untuk mengembangkan lagi penelitian ini dengan mempertimbangkan variabel-variabel lain yang mungkin mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap masyarakat menabung di Bangkal Bar Cabang Syariah Sambas. Peneliti ini juga menyarankan peneliti lain dengan topik yang serupa untuk melakukan pengembangan dengan menambah indikator-indikator baru. Sekian dan terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan dari presentasi skripsi ini. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Windy. Baik, terima kasih kepada Saudara Afriansyah atas paparan hasil penelitiannya. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Yang pertama saya persilakan kepada penguji utama Bapak Nayun Untung Utama SMM untuk sesi tanya jawabnya Pak. Saya persilakan Pak. Oke, terima kasih Mbak Windy atas kesempatan memberikan kepada saya. Saudara Afriansyah. Ya Pak. Pak dengar suara saya dengan jelas? Jelas Pak. Bagaimana Anda, sehat-sehat saja pagi ini? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Kamu di mana posisinya sekarang? Di Sambas Pak. Oh di Sambas ini posisinya. Ya. Kamu memang asli Sambas ke kamu? Iya sih Pak. Hah? Iya, aslinya sih asli Sambas. Asli Sambas ya. Yang Bapak yang rumahnya dekat apa? Dekat Hotel Kapuas itu masih keluarga atau apa itu Bapak tua itu? Dekat Hotel Kapuas ya, di belakang dekat apa itu? Ada Bapak tua yang kerja di bank di ini dulu di kantor gubernur. Enggak sih Pak. Nggak kenal. Katanya keluarga di yang apa yang di belakang masjid itu yang di ini di apa masjid apa tuh yang di komplek itu kata masih keluarga dia katanya. Oh. Ada bapak tua itu. Iya. Ya, yang ada keluarganya di Sukabumi kayak itu, yang ada anaknya Sukabumi ya. Sukabumi. Di Jawa Barat lah pokoknya. Iya Pak. Oke, Bang Afriansyah, sudah siap untuk diuji? Insya Allah. Insya Allah ya. Pengaruh apa judul skripsi kamu? Pengaruh pengetahuan masyarakat tentang bank syariah terhadap minat menabung di Bangkal Bar Cabang Syariah Sambas Pak. Ada berapa variabel ini? Ada dua. Dua variabel ya. Variabel yang pertama variabel apa? Variabel X-nya itu pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah. Kemudian untuk variabel Y-nya itu minat menabung di bank syariah Pak. Variabel X itu variabel apa? Variabel X itu variabel apa? Dependen Pak. Apa? Variabel dependennya Pak. Variabel apa? Dependen. Pengetahuan masyarakat. Ya. Variabel dependen atau independen? Dependen Pak. Apa? Dependen. Dependen. Bukan, maaf Pak. Independen Pak. Independen. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia termasuk variabel apa namanya? Variabel tersendiri ya, terpisah. Variabel bebas ya. Variabel bebas. Bebas atau tidak terikat ya. Iya Pak. Independen. Kemudian minat menabung itu termasuk variabel apa? Dependen Pak. Dependen ya. Iya. Dependen itu dalam bahasa Indonesianya variabel apa itu? Terikat Pak. Terikat atau tidak bebas ya. Ini kan kalau kita lihat ini kan bank syariah ini kan saya nggak tahu nih bank syariah Bangkal Bar Syariah itu berapa tahun udah berdirinya? Kalau untuk berdiri Bangkal Barnya udah dari tahun 2005 Pak untuk
tapi dalam bentuk unit usaha syariah. Iya. Kalau untuk di Bank Kalbar Sambasnya sendiri itu dari tahun 2017, Pak. Oh, dari 17. Kamu sebagai pimpinan atau gimana sekarang di sana? Enggak, staf, Pak. Staf ya. Iya. Oh, jadi kalau dia Bank Syariah di Indonesia mulai ini tahun 2005 gitu ya? Enggak, di Bank Kalbar, yang Bank Kalbarnya, Di Pak. Bank Kalbar, di Bank Kalbar. Iya. Kalau secara umum di Indonesia sejak kapan itu? Sejak aturan sih, Pak, aturannya kalau nggak salah tahun 2005 baru mulai dicanangkan, baru mulai diberlakukan. Untuk seluruh bank syariah? Iya, untuk seluruh bank 2005. syariah. 2005 ya. Kalau kita lihat ini kan penduduk Indonesia ini kan mayoritas Muslim, ya enggak? Iya, Pak. Sementara bank syariah itu kan kalau dia memang 2005 kan baru sekitar 15-16 tahun, ya enggak? Iya, Pak. Nah, sementara malahan kamu bilang kalau di Sambas malahan baru 3 tahun terakhir gitu, kira-kira 3 tahun 4 tahun terakhir ya. Sebelumnya sudah ada, Pak. Cuman masih dalam bentuk itu sih, dalam bentuk kantor cabang pembantu, Pak. Gitu, ada membantu. Itu kenapa itu kira-kira kenapa padahal tadi saya katakan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim, ya, tapi justru gaungnya bank syariah itu belum terlalu lama. Yang kita tahu itu sejak zaman Belanda ya bank konvensional gitu ya. Iya, Pak. Nah, bisa kamu jelaskan? Apa ya? Untuk aturannya sendiri juga masih ini sih, Pak, mungkin karena baru keluar di tahun mohon maaf tadi datanya di tahun 2008, Pak, untuk mulai ada aturan tentang perbankan syariah. Jadi ya karena menyesuaikan dengan peraturan regulasi yang terbaru, mungkin karena itu sih, Pak. Untuk kalau untuk bank muamalat sendiri, yaitu yang bank syariah pertama di Indonesia kan, itu didirikan pada 1 November 1991, Pak. Yang memang yang memang inisiasi oleh MUI dan pemerintah. Dia yang pertama ya, muamalat ya? Iya, Pak. Jadi, tadi ada yang nelpon ya? Iya, Pak. Jadi rupanya saya nggak tahu nih totalnya berapa nih Pak Adi. Hari ini saya nguji 9 ini. Jadi sebentar saya di telepon mungkin dari host yang lain ya. Oke. Jadi ya itu ya. Yang pasti bahwa bank konvensional sudah sejak dulu berkembang gitu ya. Iya, Tapi Pak. perkembangan bank syariah saat ini alhamdulillah bagus ya. Bagus, Pak. Tentunya apalagi dengan tadi penelitian kamu masalah pengetahuan masyarakat. Apa sih mungkin secara garis besarnya aja Bang Apriansah, apa bedanya antara bank konvensional dengan bank syariah? Secara garis besar karena bank syariah ini lebih menekankan ke regulasi dan syariat Islam, Pak ya. Jadi perbedaan pendasarnya memang dari aturan akadnya, karena kalau misalkan untuk syariah dia
akadnya bisa jadi jual beli, sedangkan di bank konvensional itu akadnya udah masih akad pinjam minjam dengan tambahan bunga, Pak. Oh gitu. Kalau syariah lebih pada akad-akad, tadi ada bagi hasil sekalian enggak? Iya, Pak, bagi hasil jual beli. Jual beli gitu ya enggak? Iya, Pak. Saya nggak tahu nih, kamu memang di bank syariah kamu ya? Iya, Pak. Saya nggak tahu, ini bukan saya ya. Jadi kemarin saya pernah lihat tampilan di ini di di media tertentu lah ya. Jadi dia ada seorang pengusaha Muslim, orang Cina ya, orang Cina. Jadi dia bilang enggak terlalu jauh bedanya operasionalnya bank syariah dengan bank konvensional, kata dia ya, sebagai seorang tadi dia pengusaha Cina tapi udah mualaf ya. Nah, mungkin kamu bedakan, saya kurang jelas ini maksudnya apa ya. Padahal tadi kan kita udah bicara bahwa situ sudah jelas bahwa di bank syariah lebih kepada bagi hasil dengan akad-akadnya, kemudian bank konvensional itu lebih kepada bunga gitu ya enggak? Tapi ya itu jadi bilang begitu, enggak jauh bedanya, kurang lebih aja. Nah, mungkin kamu bisa jelaskan sebagai seorang bankir. Baik, Pak. Kalau misalkan kita ngelihat dari ini sih, Pak ya, kalau kita ngelihat dari sisi angka jumlah keuntungan, mungkin misalnya kalau keuntungan dari sisi bank mungkin nggak terlalu berbeda, Pak, karena ya tadi memang basic dari perusahaan itu kan memang mengejar profit kan ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi seberapa besar keuntungan yang mungkin diambil oleh dari sisi bank, itu mungkin kurang lebih. Cuman kalau misalkan kita ngelihat dari proses pengajuan atau sampai mungkin proses akad dan segala macam, di situ yang terdapat perbedaan dasarnya, Pak. Misalkan tadinya kalau misalkan kita dalam bentuk KPR kan ya, itu kan akadnya kan uang dengan uang, Pak. Kita meminjam uang, kemudian kita membayarkan dalam uang, kemudian ditambah langsung di sisi uangnya. Sedangkan kalau misalkan untuk di bank syariah itu sendiri, yang kita beli itu bentuk rumah, Pak. Bentuk apa? Rumahnya langsung. Rumahnya langsung ya? Iya, jadi bentuk akadnya itu jual beli, gitu, Pak. Demikian juga kalau kendaraan mungkin gitu ya? Iya, sama sih, Pak, kendaraan. Oke. Sebenarnya ini ada tiga aktivitas bank ya. Bisa kamu jelaskan aktivitas bank ini? Ada dua aktivitas utamanya dan ada satu aktivitas pendukungnya. Kalau untuk aktivitas bank itu ada menghimpun dana, kemudian ada menyalurkan dana, kemudian memberikan jasa bank lainnya, Pak. Misalkan jasa pengiriman uang, gitu, Pak. Pengiriman uang, kemudian safe deposit, gitu. Ya, seperti itu sih, Pak. Jasa bank ya? Iya. Beberapa waktu yang lalu ini kan ada Bank Syariah Mandiri ya. Ya. Ada BRI Syariah. Ada juga BNI Syariah. Iya. Tapi sekarang kok hanya ada BSI gitu ya. Saya juga lihat kok tiba-tiba udah berubah BSI. Ini disebut apa ini? Dengan adanya tadi Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, sekarang menjadi Bank Syariah Indonesia gitu ya. Mungkin lebih ke itu sih ya, Pak. Peleburan untuk memperkuat sisi bank syariah di level BUMN kan. Karena memang 3 bank tadi kan memang bank BUMN, Pak ya. Jadi
karena mungkin sesuai dengan arahan dari Bapak Wakil Presiden juga untuk perkuatan ekonomi syariah. Jadi ya mungkin digabung tadi, Pak. Itu namanya penggabungan itu apa namanya itu? Di merger, Pak. Merger ya? Iya. Mungkin kamu bisa jelaskan sebelum itu juga pernah terjadi merger. Apa mergernya bank mana? Kalau nggak salah di tahun 98 ya, Pak ya, Bank Mandiri. Bank Mandiri ya. Ya. Bank apa aja yang merger? Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia, Pak. Di Juli 1959. Bank Eksim, bank apa lagi? Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Eksim, kemudian Bank Pembangunan Indonesia. Ada 4 bank ya? Iya. Oke. Coba kita lihat halaman 7, tinjauan pustaka. Baik, Pak. Ada? Sudah? Ya, Pak. Halaman ini halaman 7 ya. Iya, Pak. Tinjauan pustaka ya. Iya. Landasan teorinya ini. Landasan teori. Ya, Pak. Ini landasan teorinya ini. Sebentar. Kok saya tiba-tiba salah. Tadi dulu ya. Ya, Pak. Halaman 7 ya, sebentar. Halaman 7. Halaman 7 ya. Ya. Halaman 7. Tinjauan pustaka ya. Ya, Pak. Saya melihat di situ kamu mulai ininya dari pengetahuan gitu ya. Iya, Pak. Ini konsentrasi mata kuliah kita ini apa ya? Konsentrasi skripsi ini? Manajemen pemasaran sih, Pak. Oke. Jadi saya harapkan ini masukan dari saya. Coba landasan teorinya dimulai dengan pemasaran ya. Manajemen pemasaran. Kemudian nanti baru setahu saya, kalau nggak salah saya, itu pengetahuan itu, kemudian ada minat itu masuk dalam perilaku konsumen ya. Iya, Pak. Nah, kalau nggak salah gitu. Nah, jadi mulai kamu dengan pemasaran, kita pegangannya mulai dari konsentrasi mata kuliah gitu ya. Nah, jadi pengertian pemasaran, beberapa hal manajemen pemasaran, kemudian nanti baru masuk ke perilaku konsumen. Nah, di situ ada salah pengetahuan, minat, dan seterusnya gitu ya. Baik, Pak. Oke. Saya melihat tadi di dalam ini kamu, di dalam apa, dalam responden berdasarkan karakteristik, ya enggak? Iya, Pak. Saya melihat itu kok banyak laki-laki yang sebagai penabung ya, 62% nggak salah ya.
Iya. Nah, bisa kamu jelaskan ini kenapa yang banyak ini adalah pria? Ini mungkin Dari berapa respondennya? Berapa total respondennya? 100, Pak. 100 ya? Ya. Kamu mengambilnya pakai dari populasi berapa itu? Dari populasi 60 berapa? 60 Berapa populasinya? populasi 14.000, Pak. 14.166. 14.006. Kamu ambil 100 saja. Iya, Pak. Pakai metode penarikan sampel apa itu? Rumus Slovin, Pak. Pakai rumus Slovin. Apa bedanya N besar dengan N kecil pada rumus Slovin? Kalau N kecil itu untuk menjelaskan ukuran sampel, sedangkan untuk N besarnya untuk jumlah populasi, Pak. Oh, gitu. Kamu tadi saya tanya itu kenapa lebih dominan yang laki-laki daripada yang wanita dalam sebagai di penabung di bank syariah ini? 62% laki-laki kalau nggak salah ya. Iya. Ininya 30-an% gitu ya enggak untuk wanita ya. Iya. Bisa dijelaskan nggak kok lebih sama laki-laki gitu, dominan laki-laki? Ini karena untuk dari sisi respondennya aja sih, Pak. Jadi sebagian besar memang kebetulan respondennya itu dari yang laki-laki, Pak. Jadi makanya untuk yang mengisi kuesionernya memang sebagian besar dari laki-laki, Pak, yang respondennya. Memang kamu arahkan laki-laki gitu? Iya sih, nggak diarahkan sih, Pak. Cuma kebetulan pas penyebaran kuesionernya sebagian besar memang yang melakukan pengisian itu di laki-laki, Pak. Sebagian besar yang kebetulan pas juga mereka ke bank gitu, langsung disebarkan kuesionernya gitu. Iya, Pak. Atau ada juga yang dari luaran gitu, maksudnya pas lagi sedang di luar gitu, Pak. Kalau seandainya kamu sudah menentukan, misalnya ya, saya kasih yang laki-laki saja misalnya, berarti disengaja gitu ya? Ya. Itu namanya apa itu kalau secara penentuan sampel itu namanya apa itu? Jadi disengaja, kita ini kan kasih ini aja, gitu. Ya itu namanya apa itu? Secara istilah metode penelitian. Apa namanya itu? Penentuan sampelnya. Sebentar, Pak. Ya. Ini mungkin, Pak, ya, stratified random sampling. Disengaja. Oke, terakhir pertanyaan saya. Ya, Pak. Kamu ada mengutip situ ada Quran, ada hadis ya? Iya, Pak. Apa bedanya Quran dengan hadis? Quran diturunkan melalui Nabi Muhammad,
dari Allah langsung Pak. Sedangkan untuk hadis ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Pak. Oke, saya kira demikian Bang Apriansyah, sukses ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Saya cukupkan sekian Mbak Windy. Saya kembalikan kepada Mbak Windy. Baik, terima kasih untuk penguji utama Bapak Nayun Untung Utama SMM. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Maulana Filani Rizal untuk sesi tanya jawabnya. Pak Nayun, kalau tidak ada menguji di tempat lain, mungkin bisa ke room sebelah ya Pak ya. Tempat Ekola ya? Bukan, ke Ultri Pak, nanti dibagikan ya Pak linknya ya Pak. Saya diundang Rekola nih, Gunadi. Ya, saya ke Pak Gunadi dulu ya. Oh, Bapak penguji keduanya ya? Nah, udah diuji kah? Sedang diuji kah dia sekarang? Kayaknya sedang diuji Pak. Pak Adi. Sedang ada yang uji? Kalau ini kan sebentar lagi Bu Esa selesai nih Pak. Kalau Ultri langsung saya uji? Belum sih, masih Bu Esa, cuman waktunya Bu Esa tinggal 10 menit lagi Pak. Oke. Nanti siapa yang duluan lah saya lihat nanti ya. Boleh Pak. Oke. Ya. Sini Apriansyah masih di situ kah? Masih Pak. Masih. Oke lah, berarti saya kirim aja nilainya ke Windy langsung ya. Boleh. Oke. Baik, terima kasih Pak Nayun. Selanjutnya saya persilakan ke Bapak Maulana Filani Rizal SMM untuk sesi tanya jawabnya. Ya, selamat pagi Apriansyah. Selamat pagi Pak. Ya, ketemu lagi di sesi skripsi di hari ini ya. Kemarin kita ketemu di offline, hari ini kita ketemu di skripsi. Ya Pak. Kalau saya lihat penampakan auranya pagi ini cukup segar ya, Apri. Ya, alhamdulillah Pak. Kamu izin ya hari ini? Iya, izin sebentar sih. Maksudnya izin untuk sidang aja sih. Oh gitu. Nanti habis sidang langsung balik ke kantor lagi ya? Iya Pak. Kalau nggak salah, judul yang kamu ambil itu kan tentang minat masyarakat Kota Sambas untuk menabung di Bank Kalbar Syariah kan? Iya Pak. Iya. Oke. Sebenarnya ini hampir sama juga dengan kemarin. Saya pernah ada nguji juga teman kamu, tapi dia di BNI Sintang, judulnya kurang lebih sama. Jadi mengambil topik bagaimana reaksi dari masyarakat setempat terhadap minat menabung di Bank BNI Sintang. Nah, kamu juga sepertinya kurang lebih sama seperti itu, ya. Iya. Jadi kalau misalnya ini saya langsung saja ke hasil penelitian kamu. Kalau di hasil penelitian kamu itu hasilnya gimana? Untuk secara garis besar hasilnya baik sih Pak untuk pengetahuan masyarakat. Ya. Iya baik. Cuma terkadang gini, ya ini kita fair-fairan aja ya. Kebetulan saya paling senang nih kalau misalnya ada ketemu uji skripsi yang dari perbankan, paling tidak saya bisa intermezzo di situ, ya apa namanya bernostalgia lah itu, karena saya dulu juga lama di bank dan bank saya sekarang juga sudah merger di BSI itu. Oh. Saya dulu di BNI Syariah, jadi ya BNI Syariah terpaksa di merger dengan BSM dan BSM, BNI Syariah sama BRI Syariah ya, kecuali BTN. BTN itu kenapa nggak di merger sama Erick Thohir, karena memang dari segi keragaannya, dari segi perform mereka itu tidak seperti tiga bank yang di merger tadi. Seharusnya BTN juga masuk, cuma Menteri BUMN kita punya pandangan lain. Dia melihat dari keragaan BTN Syariah itu tidak sebagus tiga bank syariah yang tadi itu, BRI, BRIS, BENIS, sama
BSM tadi, ya. Nah, biasanya gini, memang kita menyebarkan responden, karena kita menyebarkan kuesioner ke responden, ya biasanya responden juga mengisinya yang baik-baik saja. Tapi ini sharing pengalaman saya saja. Dulu saya juga pernah mengambil hal yang sama waktu saya masih di bank juga. Terkadang antara hasil penelitian kita dengan realnya itu pasti berbeda. Betul nggak? Iya sih kadang. Ya, saya juga nggak tahu miss-nya itu di mana. Cuma kalau kita neliti di tempat kita kerja, misalnya kita walaupun sudah menggunakan instrumen penelitian bla 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 bla, hasilnya baik gitu. Tapi ya sebenarnya kalau kita lihat real di lapangan karena kita praktisi di situ, kita kerja di situ ya nggak gitu-gitu amat gitu. Ya kan? Iya, Pak. Kamu di Bank Kalbar Syariah Sambas di bagian apa? Akunting, Pak. Akuntansi. Akunting ya? Iya. Oh, di bagian pembukuannya. Ya. Saya ada teman itu, dia kerja di Askrida Syariah. Oh iya. Saya tanya, kan dia juga sering ke Sambas karena dia cerita ke saya Askrida Syariah yang kantornya di Jalan Sumatera itu deretan Polres itu ya. Karena kan Bank Kalbar Syariah juga join insurannya dengan Askrida Syariah itu kan. Iya, Pak. Nah, dia bilang sama kamu kenal. Saya kan bilang ada mahasiswa saya di Bank Kalbar Syariah Sambas. Terus dia nanya siapa namanya. Saya bilang Afriansah. Oh kenal katanya. Mungkin kamu kenal juga ya. Siapa ya Pak ya? Namanya mirip kamu Afriansah, dia Alfiansah. Alfiansah. Iya. Karena dia sering sering ke ya dia kan joinannya pasti dengan bank-bank syariah juga. Jadi saya kemarin sempat ketemu dia, jadi saya nanya kenal nggak sama Afriansah, dia di Bank Kalbar Syariah Sambas. Oh kenal katanya. Soalnya kan kadang kita juga suka main-main sana, termasuk memberikan polis ke Kalbar Syariah Sambas katanya gitu. Ya, kamu udah berapa lama kerja di Bank Kalbar Syariah? Di Bank Kalbar Syariah Sambasnya sendiri sih mungkin sekitar 4 bulanan, Pak. Sebelumnya di mana? Sebelumnya sekitar 6 bulan 7 bulanan itu di kantor pusat syariah. Yang di Jalan Penjara itu kan? Iya, Pak. Oh iya. Kalau Bank Kalbar itu kan dia kan ada yang Bank Kalbar konvensional dan ada Bank Kalbar Syariah. Tapi kalau dari segi status kepemilikannya itu dia bagaimana itu? Apakah dia berdiri sendiri atau dia hanya sekedar unit usaha syariah saja? Masih UUS, Pak. Masih UUS ya? Iya. Ada nggak kira-kira ke depannya akan berpisah gitu seperti BNI Syariah dengan BNI gitu? Ada nggak kira-kira kemungkinan ke sana? Mungkin untuk sekarang masih dilakukan kajian-kajian, Pak. Soalnya kan untuk pengambilan keputusan itu juga pastinya mengambil strategi yang cukup besar ya. Jadi untuk sekarang masih dilakukan pengkajian dari berbagai aspek sih, Pak. Iya betul. Apalagi mungkin kendala utamanya itu karena Bank Kalbar itu kepemilikan sahamnya kan oleh pemerintah provinsi ya. Iya, Pak. Nah, jadi mungkin di situ kendala utamanya. Beda dengan bank yang tadi, karena bank yang tadi itu kan BUMN dan dia juga sudah go public, jadi untuk pemisahan unit bisnisnya itu relatif lebih mudah dibanding Bank Kalbar yang notabene-nya pemilikan sahamnya itu masih mayoritas pemerintah provinsi. Kan seperti itu mungkin kira-kira ya. Iya, Pak. Sebelum di Bank Kalbar, kamu pernah di bank mana aja? Enggak sih, Pak. Masih baru di Bank Kalbar aja. Langsung ya? Berarti habis kuliah. Habis kuliah, D3 langsung masuk Bank Kalbar gitu? Iya.
Udah berapa lama di sana? Sekitar 9 tahun, Pak. Oh, 9 tahun ya. Iya. Udah Hampir senior. 9 tahun. Udah senior juga berarti kalau udah 9 tahun. Iya. Happy selama kerja di Bank Kalbar. Pasti happy dong, ya kan? Alhamdulillah, ya, Pak. Saya tahu lah berapa digitnya kalau teman-teman di Bank Kalbar itu. Dari segi, ya ini kita fair aja, dari segi salary-nya, dari segi THR-nya, dari segi jasa produksi, terus nanti kalau nggak masih nggak itu ya uang baju apa gitu, ada nggak masih ya? Kadang ada sih Mas, Pak. Masih ya? Karena ongkos jahit gitu kan ya. Nah itu ya, kalau dari segi kesejahteraan saya bukannya jealous ya kalau dibandingkan dengan kita-kita yang di bank umum, baik itu BUMN maupun swasta nasional, memang kalau dari segi kesejahteraan memang lebih inilah kalau teman-teman di Bank Kalbar itu sedikit di atas kita. Walaupun kita BUMN sekalipun ya, mungkin karena dia skalanya skala lokal ya, jadi makanya pada saat laba ya pembagiannya hanya di sekitar situ-situ aja, dia tidak kemana-mana gitu. Waktu kamu nulis skripsi ini apa kendala-kendalanya? Ini sih Pak, apa? Nggak ada. Nggak terlalu itu sih Pak. Karena untuk penyebaran paling di sisi penyebaran kuesioner sih ya. Karena memang tadi targetnya 100 orang, jadi ya agak banyak yang dikejar gitu Pak. Terus kalau misalnya dari real time-nya, gimana antusiasme masyarakat Sambas terhadap minat menabung di Bank Kalbar Syariah? Tinggi, sedang, atau rendah? Cukup tinggi sih Pak. Karena cukup memang tinggi ya? Ya, karena memang untuk peminat tabungan dalam bentuk syariah ini kan cukup tinggi juga di sini. Iya, apalagi Sambas kan memang seram di Mekah kedua kan katanya. Jadi yang mungkin dari segi orang lebih tertarik ke syariah ya. Selain Kalbar Syariah, Bank Syariah apalagi yang ada di sana? BSI Pak. BSI aja. Iya, BSI, BSM, ex-BSM. Ya, tapi BSM kan sudah merger ke BSI, berarti cuma ada 2 ya? Iya, 2 dengan Bank Kalbar. Iya. Berarti kompetitornya Bank Kalbar ya BSI itu sendiri gitu. Iya, Pak. Ya mungkin kalau saya boleh review gitu, Bank Kalbar itu dia dari segi ininya bagus. Cuma ya mungkin harus ada penambahan fitur-fitur yang harus diadopsi dari bank umum lainnya. Misalnya kayak kalau Bank Kalbar Syariah sudah punya belum mesin CDM? CDM, kalau CDM kita untuk mesinnya masih pakai yang mesinnya konven Pak. Jadi semua mesin yang CDM-nya konven itu bisa dipakai di syariah. Iya, berarti kan sama kayak BNI dengan BNI Syariah juga sih, ATM BNI bisa dipakai di BNI Syariah, begitu juga sebaliknya ya. Berarti sudah tidak terlalu jomplang gitu antara fitur Bank Kalbar Syariah dengan bank-bank syariah yang lainnya. Ya mungkin itu saja dari saya, Pri. Tadi kan kamu juga secara teoritisnya juga sudah diuji oleh Pak Nayun, jadi kalau dengan saya kebetulan kamu praktisi perbankan, ya saya anggap ini sebagai nostalgia saya kalau ketemu sama teman-teman yang di perbankan juga gitu. Nah, saya mau kasih tahu kamu juga, nanti seandainya kamu sudah S1 ini, kalau di Bank Kalbar itu kan dia ada jalur ODP ya? Oh iya, ada Pak. Ada kan? Nah itu dimanfaatkan kalau seandainya manajemen ada membuka job opening, itu kan biasanya ada tuh job opening di bank. Kamu umurnya berapa sekarang? Kalau sekarang udah 33 sih Pak. Udah nggak bisa lagi sih. Kenapa? Udah nggak bisa lagi sih sebenarnya kalau mau ikut yang di ODP. Berarti kejar S2 lagi. Iya sih. Iya kan? Kalau saya dulu gitu. Jadi waktu itu
karena udah mepet S1 udah nggak bisa lagi. Sedangkan untuk ke ODP itu kan dia memang ada batasan waktu kalau untuk strata 1. Jadi saya ngejar ODP itu ya saya S2 lagi ya. Alhamdulillah saya udah pernah merasakan apa itu officer di perbankan. Tapi ya itu tadi ada minusnya juga. Memang dari segi salary kesejahteraan kita memang lumayan, tapi ya pressure-nya ya semakin tinggi level kita ya semakin tinggi juga pressure-nya. Ya. Oke ya, Apri, gitu aja. Makasih ya. Selanjutnya saya kembalikan ke Windy sebagai host-nya. Makasih banyak, Pak. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Maulana Firani Rizal untuk sesi tanya jawabnya. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Adi Mursalin, SEMM, untuk sesi tanya jawab berikutnya, Pak. Silakan, Pak Adi. Pak Adi. Kita tunggu Pak Adi Mursalin sebentar ya, Pak ya. Ya, baik, Bu.
Halo Bu Windy. Pak Maulana udah nguji ke Pak Maulana? Sudah Pak, tinggal Bapak. Pak udah nguji ya? Ya, udah Pak. Oke, selamat pagi Saudara Priyansah. Kira-kira apa bedanya bank konvensional dengan bank syariah, apa bedanya? Kalau untuk beda paling mendasar sih dari sisi ini sih Pak, untuk bank syariahnya lebih merujuk ke syariat Islam Pak. Jadi kalau misalkan untuk aturan-aturan secara operasional dia lebih merujuk ke syariat Islam yang baliknya ke Al-Quran, hadis dan fatwa ulama Pak. Oke. Apakah karyawan-karyawan di Bank Kalbar itu yang di Bank Syariah itu memang benar-benar menguasai apa tuh syariah, apa di Bank Syariah kos Islam gitu? Dari dalil-dalilnya, dari apanya gitu? Kalau untuk secara detail dalil dan segala macam mungkin untuk pengetahuan lebih awam sih, bukan awam sih, maksudnya lebih enggak terlalu sampai mendasar ke dalam Pak ya. Cuman kalau untuk pengetahuan, karena lebih ke sisi ininya sih Pak, lebih ke sisi fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Jadi itu yang lebih menjadi rujukan dari teman-teman gitu. Apa itu? Mereka menguasai tuh rujukan itu dikuasai oleh pegawai di Bank Syariah itu. Mungkin sesuai bidang masing-masing kali ya. Kalau misalkan untuk operasional yang di pembiayaan dia lebih fokus dengan fatwa-fatwa terkait pembiayaan gitu. Cuman kalau untuk detail bunyi fatwanya atau misalkan ayat berapa gitu mungkin nggak sampai ke situ juga. Maksudnya ya. Sekarang masyarakat kan ke sana kan nanya kan, ayat berapa, dalilnya apa kan? Bagaimana tentang hukum-hukumnya di mana kan? Iya. Karena ada perbedaan istilah enggak antara bank komersial dengan bank syariah, kan ada beda-beda istilah enggak kan? Iya Pak. Kalau dia pakai akad apa gitu, capabul apa gitu kan? Nah itu ya. Dari Pak Maulana, daripada enggak apa masukannya? Kalau ke Pak sama Pak Maulana tadi lebih ke sharing sih Pak, lebih sharing. Sharing pengalaman iya. Kalau Pak Nayun? Pak Nayun untuk ini sih Pak, untuk landasan teori ya. Untuk landasan teori kita minta tambahkan manajemen pemasaran Pak. Oh ya. Tambahkan nanti manajemen pemasaran syariah juga tambah. Kalau ada bisa manajemen pemasaran syariah itu kan? Ya. Oke, Bapak diskusi ya. Bu Windy, udah Bu Windy? Bu Windy langsung bukan ya Bu Windy ya? Oke, boleh Pak. Baik. Saudara Afriansyah, bisa dengar suara saya? Ya, bisa Bu. Baik, sidang skripsi kita sudah selesai. Adapun tim penguji di sini juga sudah memberikan hasil penilaiannya kepada saudara.
dari Pak Adi, Pak Nayun, dan Pak Maulana. Semua memberikan nilainya bagus, Pak. Jadi adapun nilainya secara keseluruhan Bapak dinyatakan lulus dengan perbaikan dan nilainya yaitu 82, 80, dan 85. Selamat ya Pak ya, nilai yang sangat fantastis ini Pak. Terima kasih Bu. Selamat sekali lagi buat saudara telah dinyatakan lulus sidang skripsi pada hari ini. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Adi Mursalin SMM untuk sepatah dua patah katanya Pak. Oke, makasih Bu Windy. Selamat ya Saudara Apriansyah. Terima kasih Pak, terima kasih banyak. Karena sudah berhak menyandang gelar sarjana manajemen ya. Tidak kata STTM ya, bukan SM, STTM ya, bisa benar ya. Jangan lupa alma mater ya. Jangan lupa mater. Jadi ini kan hadiah apa Ibu berbagi Pak Apriansyah ya. Nah, ya, karena udah mendapat apa nih, mendapat cobaan berat ini Pak Apriansyah. Akhirnya apa? Akhirnya dapat sarjana enggak? Ya kan. Nanti sore kembali lagi Pak Apriansyah jam 3 atau jam 2:30 itu apa kembali ke sini akan penutupan ya. Baik, Pak. Semoga ilmu yang diperoleh dari ekonomi ini dapat diterapkan di Bank Kalbar ya. Ya dalam marketingnya, keuangannya, itu kan. Ya, jangan tetap rendah hati, jangan sombong, ya selalu tersenyum, gitu kan. Ya, kalau senang senyum, kalau sedih juga senyum, ya. Tapi yang paling berat itu waktu sedih, senyum waktu sedih lebih berat daripada senangnya, ya kan. Kalau senang sih senyum gampang, tapi kalau sedih itu senyum susah tuh ya, itu perlu belajar kan. Ya. Nah, itu kita oke ya, sukses ya. Semoga selalu ya tetap sehat selalu di sana. Oke. Demikian Bu Windy, jangan tutup Bu Windy. Baik, terima kasih Bapak Adi Mursalin SHMM. Sama sekali lagi untuk saudara telah menyandang gelar SM di belakang namanya. Saya ingatkan kembali kepada saudara untuk perbaikan paling lama 2 minggu ya waktunya ya Pak ya. Kemudian setelah ini jangan lupa urus administrasi untuk ijazah dan wisuda Pak. Jadi sebelum bulan September itu administrasi semuanya sudah harus diselesaikan Pak. Sudah harus dikumpulkan ke bagian BAAK. Ingat ya Pak ya, jadi sebelum masuk bulan September, kalau perlu setelah sidang ini Bapak langsung urus administrasi ijazah dan wisudanya, lalu serahkan ke bagian BAAK. Oke Pak, ada yang mau ditanyakan Pak? Foto. Kemudian untuk foto itu langsung ke bagian BAAK juga Pak. Jadi Bapak menggunakan jas dengan kemeja, terus pakai dasi biar rapi sedikit Pak. Karena itu nantinya akan dibukukan foto tersebut menjadi buku wisuda. Oh iya Pak. Oke, baik ya Pak ya. Saya rasa cukup. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa Bapak tanyakan ke bagian staf jurusan ya Pak. Baik Bu. Baik. Baiklah, sidang skripsi hari ini Rabu 25 Agustus tahun 2021 telah selesai. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Ibu. Ya. Nah, boleh meninggalkan room Pak. Baik.